Saya Muhammad Nanda Japaruzak dari D4 Teknologi Rekayasa Internet KKN BPM UGM 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi mengenai pemanfaatan Traveloka untuk pemasaran produk wisata. Di sini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, bagaimana kita belajar mengambil foto pada sebuah produk, dan yang kedua adalah kita akan dari produk yang kita ambil atau dari foto produk yang kita ambil, kita akan coba posting foto tersebut atau produk wisata tersebut ke dalam situs Traveloka sehingga produk wisata kita atau paket wisata kita nantinya akan bisa diakses oleh orang lain di luar sana yang mengunjungi Traveloka. Fokus kita pada kesempatan kali ini adalah foto produk yang kita ambil. Kita akan mencoba mengambil foto produk yang berhubungan dengan homestay maupun tempat wisata. Karena berdasarkan informasi yang masuk kepada saya, di desa Dipongo cukup banyak sekali rumah-rumah kosong yang ditinggalkan merantau dan bisa dioptimalkan sebagai usaha baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, yang pertama, kita akan belajar teknik mengambil gambar pada tempat wisata. Kita perlu menyiapkan peralatan, beberapa peralatan yang perlu kita siapkan yaitu kamera, charge, kartu memori, tripod, objek yang akan difoto, dan apabila diperlukan, kita bisa mengambil model sebagai pendukung. Tips yang pertama, untuk kita bisa mengambil foto yang bagus adalah kita fokuskan pada subjek dengan mengambil latar yang minimalis. Seperti yang tertera pada gambar di sini, kita mengambil foto orang yang sedang naik perahu, sedang berwisata dengan background yang cukup minimalis, yaitu adanya wisata di belakangnya seperti hutan-hutan mangrove dan lautan atau danau. Yang kedua, ketika kita mengambil foto atau gambar menggunakan kamera HP, kita bisa mengaktifkan grid pada konfigurasi kamera, sehingga foto yang kita ambil bentuknya adalah tegak, lurus, dan ketika kita mengambil menggunakan grid, pastikan bahwa garis tegaknya kita fokuskan pada objeknya. Cukup menggunakan teknik itu, maka foto yang kita ambil akan baik. Selanjutnya, fokuskan kamera pada subjek atau objek. Ketika kita mengambil foto, seperti di sini kita mengambil foto suatu makanan, kita benar-benar fokuskan kamera kita pada subjek. Sekian banyak handphone atau smartphone yang ada saat ini, dia telah memiliki fitur otomatis untuk dia bisa mengambil subjek atau objek yang akan kita foto. Yang keempat adalah mengambil foto pada saat sepi. Ketika kita melakukan photoshoot atau pengambilan foto produk maupun ketika kita memfoto tempat wisata yang biasanya selalu ramai, maka pastikan kita mengambilnya pada saat sedang sepi sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, waktu terbaik untuk kita mengambil foto adalah saat matahari terbit dan tenggelam, karena tidak bisa dipungkiri cahaya matahari tidak bisa digantikan dengan cahaya lampu yang lightingnya cukup ketika kita mengambil foto di malam hari. Jadi, sebisa mungkin ketika kita mengambil foto di pagi hari ketika matahari menyongsong maupun ketika matahari hampir tenggelam, sudah dipastikan cahaya yang diberikan pada objek atau subjek yang kita ambil fotonya pasti akan baik. Yang kelima, kita akan gunakan tripod atau letakkan kamera jika tangan kita yang belum terbiasa melakukan pemotretan itu tremor atau bergerak-gerak sendiri. Tripod sangat membantu. Apabila kita tidak memiliki tripod, kita bisa menggunakan barang-barang bantuan yang lainnya seperti botol air mineral bekas, kita berikan air dan kita gunakan itu sebagai sandaran untuk mengambil foto atau bisa menggunakan teknik-teknik yang lainnya. Ketika kita menggunakan HP, kita juga bisa mengatur exposure dari kamera maupun foto yang kita ambil, sehingga kita bisa benar-benar memfokuskan pada area mana dan pada settingan mana kita mau mengambil gambar tersebut, sehingga gambar yang kita hasilkan sesuai dengan keinginan kita. Yang ketujuh, kita menggunakan opsi HDR saat mengambil sunset atau sunrise. Di sini sangat mendukung karena fitur HDR pada HP itu sangat membantu ketika kita mengambil gambar pada saat sunset maupun matahari tenggelam maupun saat sunrise ketika matahari sedang naik. Yang terakhir, ke-8, kita bisa memanfaatkan aplikasi editing seperti Lightroom maupun sumber-sumber yang lainnya, baik yang terdapat pada aplikasi HP maupun aplikasi desktop atau komputer atau laptop untuk meningkatkan kualitas gambar yang kita miliki. Nah, setelah kita mengetahui dasar-dasar
aplikatif yang kita bisa manfaatkan untuk mengambil suatu foto maupun gambar pada suatu produk maupun tempat wisata, berikut merupakan contoh-contoh ketika kita menggunakan alat-alat sederhana dan kita mendapatkan hasil yang cukup bagus. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan pemotretan seperti yang disampaikan di awal tadi. Kemudian kita membuat latar belakang menggunakan kain atau kertas, diusahakan warnanya yang polos dan kontras dengan produk maupun tempat yang akan kita foto. Dan yang ketiga, menyusun produk sesuai dengan konsep, sehingga ketika tadi kita memiliki latar belakang, kain atau kertas, kita susun dia sesuai dengan kebutuhan kita mau diambil seperti apa. Dan yang keempat, menentukan kira-kira bagian produk mana atau bagian objek mana yang kita tonjolkan. Dan yang kelima adalah mengambil foto produk dari berbagai sisi, sehingga ketika kita melakukan editing, kita bisa mendapatkan banyak sudut pandang dan gambar-gambar yang tersedia. Berikut merupakan contoh implementasi foto produk. Di sini adalah sambal Bu Ismiati. Di sini kita menggunakan dua latar belakang, yaitu kertas karton warna hitam dan kain atau karung goni. Di sini kita memberikan ornamen-ornamen tambahan seperti kacang, daun salam, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang mengindikasikan bahwa sambal tersebut terbuat dari bahan-bahan yang disebutkan tadi. Di sini kita bisa menyesuaikan ketika sambal ini berwarna hitam, maka kita bisa sesuaikan latarnya juga, dan ketika produk kita dalam bentuk lain, makanan hal yang lain, kita juga bisa menyesuaikan kira-kira komponen-komponen apa saja yang bisa kita letakkan di sana yang berfungsi sebagai pendukung. Di sini adalah contoh lain ketika kita mengambil foto produk dari berbagai sisi, sehingga kita bisa mengambil atau mendapatkan banyak sumber gambar-gambar yang bisa kita manfaatkan untuk diposting baik pada sosial media maupun di tempat-tempat yang lain. Nah, di sini adalah contoh lain ketika kita mengambil pada area yang berlawanan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dan teknik ketika kita mengambil foto pada suatu produk. Contoh ini memang tidak spesifik kita gunakan untuk mengambil contoh pada tempat wisata, akan tetapi teknik-teknik dasar pengambilan foto dapat kita aplikasikan di mana saja dan kapan saja. Pada video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana kita akan mendaftarkan homestay berbasis Traveloka. Harapannya, setelah kita semua mengetahui teknik-teknik mengambil foto pada suatu produk, kita bisa mengambil foto-foto akan homestay yang kita miliki di Desa Cibonggo, di Pulau Bawean, yang kemudian nantinya akan kita percantik fotonya dan akan kita gunakan sebagai dasar atau sebagai bahan untuk kita bisa melakukan publikasi homestay kita di Traveloka, sehingga ketika orang akan berkunjung ke Bawean, orang tersebut dapat menggunakan homestay yang kita daftarkan dan kita akan memberikan ekonomi kepada masyarakat daerah desa di Bongko, khususnya di Pulau Bawean. Cukup itu saja dari saya, kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye, semangat!